Setelah hidup kembali, Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan jika manusia-manusia lain mengalami sakratul maut dengan kedahsyatan yang sama. Nabi Idris tidak tega jika ada umatnya yang harus sengsara di ujung hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Harafar yang dirahmati Allah? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kisah Nabi Idris alaihissalam merupakan kisah yang syarat akan peringatan bagi kaum muslimin. Sebagai manusia pilihan, ia telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan kematian, melihat surga dan melihat neraka. Pengalaman yang pastinya akan membuat kita merinding. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Dia adalah putra dari Kabil dan Iklimah, yaitu putra dan putri Nabi Adam alaihissalam. Saat itu, Allah memerintahkan Nabi Idris untuk mengajak seluruh manusia agar berjalan di jalan kebenaran. Saat itu beliau adalah manusia pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril ketika dirinya berusia 82 tahun. Mukjizat Nabi Idris adalah manusia pertama yang pandai baca tulis dengan pena. Nabi Idris diberi macam-macam pengetahuan, mulai dari merawat kuda, ilmu perbintangan, hingga ilmu berhitung yang sekarang dikenal dengan matematika. Nama Idris berasal dari kata darasa yang artinya belajar. Nabi Idris pun dikenal sangat senang belajar dan tekun mengkaji fenomena alam semesta. Nabi Idris adalah orang pertama yang pandai memotong dan menjahit pakaiannya. Orang-orang sebelumnya konon hanya mengenakan kulit binatang sebagai penutup aurat. Nabi Idris mendapat gelar sebagai Asadul Usud yang artinya singa, karena ia tidak pernah putus asa ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Ia tidak pernah takut menghadapi umatnya yang kafir, namun ia tidak pernah sombong. Selain itu juga ia dikenal memiliki sifat pemaaf. Suatu ketika, malaikat maut Israel yang sudah bersahabat lama dengan Nabi Idris meminta izin kepada Allah untuk turun ke bumi untuk bertamu dengan Nabi Idris. Dia merasa sangat rindu untuk bertemu dengan Nabi Idris dan Allah pun mengizinkannya. Malam itu Nabi Idris kedatangan seorang pria yang membawa banyak sekali buah-buahan. Tentu saja dia adalah malaikat Israel yang menyamar. Nabi Idris tidak mengetahuinya. Nabi Idris kemudian menawarkan makanan itu kepada Israel, namun ditolaknya. Akhirnya mereka berbincang-bincang dan keluar berjalan-jalan melihat pemandangan sekitar. Percakapan Nabi Idris dan malaikat Israel tak terasa sudah 4 hari mereka bersama. Karena sudah akrab, Nabi Idris mulai curiga dengan gerak-gerik sang tamu. Dengan rasa penasaran yang tinggi, akhirnya Nabi Idris pun bertanya, "Ya Tuanku, siapa sebenarnya Anda?" tanya Nabi Idris. "Maaf ya Nabi Allah, saya sebenarnya adalah Israel," jawab malaikat Israel. "Malaikat Israel? Kaukah itu sang penyebut nyawa?" tanya Nabi Idris. "Ya, benar Idris," jawab malaikat Israel. Kemudian Nabi Idris berkata, "Sudah 4 hari engkau bersama denganku. Apakah engkau juga menunaikan tugasmu dalam mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia ini?" Malaikat Israel menjawab, "Wahai Idris, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka bagaikan seseorang sedang menyuap-nyuap makanan." Nabi Idris berkata lagi, "Wahai malaikat Israel, lantas apakah maksud kedatangan engkau kemari? Adakah engkau ingin mencabut nyawaku?" Malaikat Israel menjawab, "Tidak Idris, saya datang memang untuk mengunjungimu, karena saya rindu dan Allah mengizinkan saya." Nabi Idris kembali berkata, "Wahai Israel, saya punya satu permintaan dan tolong kabulkan. Tolong cabut nyawa saya dan minta izin ke Allah untuk mengembalikan nyawa saya. Saya hanya ingin merasakan sakratul maut yang banyak orang katakan sangat dahsyat." Kemudian malaikat Israel berkata, "Sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun melainkan hanya dengan izin Allah." Kemudian Allah mengabulkan permintaan sang nabi dan malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris saat itu juga.
Malaikat Israel menangis melihat sahabatnya merasakan kesakitan. Setelah meninggal, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah hidup kembali, Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan jika manusia-manusia lain mengalami sakratul maut dengan kedahsyatan yang sama. Nabi Idris tidak tega jika ada umatnya harus sengsara di ujung hidupnya. Sejak saat itu, Nabi Idris makin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan dan jujur untuk hal-hal kebenaran. Ketika Nabi Idris dan malaikat Israel beribadah bersama, kemudian Nabi Idris mengajukan permintaan yang unik. Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka, wahai malaikat Israel? Tanya Nabi Idris alaihissalam. Malaikat Israel pun menjawab, wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa engkau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka, wahai Nabi Allah. Nabi Idris menjawab, terus terang saya takut sekali dengan azab Allah itu. Tapi mudah-mudahan iman saya menjadi tebal setelah melihatnya. Kemudian malaikat Israel meminta izin kepada Allah dan Allah mengizinkannya. Keduanya pun pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat, Nabi Idris alaihissalam langsung pingsan. Malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan neraka. Api yang berkobar dahsyat, bunyi yang bergemuruh menakutkan, dan hal-hal yang mengerikan lainnya. Nabi Idris meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Kemudian tujuan kedua, malaikat mengantarkan Nabi Idris ke surga. Di sana reaksi Nabi Idris pun sama, nyaris pingsan. Tapi bukan karena takut, melainkan takjub dengan pesona dan keindahan semua yang ada di surga. Dilihatnya sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Sementara itu di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Lalu ada juga istana-istana untuk para penghuni surga. Di setiap penjuru ada pohon yang menghasilkan buah-buahan. Buahnya begitu segar, ranum, dan harum. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris alaihissalam pulang ke bumi. Nabi Idris enggan pulang dan ingin tetap berada di surga. Tuhan boleh tinggal di sini setelah hari kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisap oleh Allah, barulah Tuhan bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang beriman lainnya, ujar malaikat Israel. Kemudian Nabi Idris alaihissalam menjawab, saya ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti. Nabi Idris memiliki banyak sekali ajaran yang diturunkan kepada umatnya. Tentu saja untuk dilakukan agar hidupnya lebih baik. Sahabat Arafah yang dirahmati Allah, begitulah kisah Nabi Idris alaihissalam yang bisa merasakan kematian, melihat surga dan neraka atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari kisah ini kita bisa memperkuat kembali ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.